suntik tidak akan menggunakan. Kenapa kami memutuskan untuk membuat film Ghost in the Shell sekarang? Karena memang ini saat untuk membuat cerita seperti ini di mana masyarakat Indonesia, orang Indonesia saat ini merasa bahwa, bukan merasa ya, bahwa memang hukum dan keadilan tidak berpihak kepada rakyat, tidak berpihak terutama kepada rakyat kecil, dikuasai oleh sistem yang korup. Jadi Ghost in the Shell ini walaupun adalah sebuah film genre-nya mungkin horor komedi, tapi ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin dikomentari tentang situasi dari Indonesia yang sekarang sangat jarang kita merasa bahwa hukum itu akan berpihak kepada orang yang benar. Anggoro sebetulnya bapak rumah tangga yang simpel ya. Dia kejebak dalam sebuah situasi yang akhirnya membuat dia harus bertahan hidup gitu. Sebetulnya yang dia mau ya hidup sama keluarganya, sama anak-anaknya. Nah, dia cinta sama keluarganya, khususnya anak-anaknya dan ibunya gitu. Di dalam perjalanan dia terjebak. Dia terjebak atau enggak ya? Iya terjebak sih, bersama-sama semuanya. Dan akhirnya selalu menjadi penengah dalam banyak situasi gitu, pertikaian yang terjadi. Yang sebetulnya dalam hati Anggoro juga dia nggak pengen, tapi kalau dia tidak membantu teman-teman untuk menyelesaikan itu, ya teman-temannya akan celaka gitu. Bimo ini anaknya sebenarnya dia kelihatannya sangar, dia kelihatannya kejam, kelihatannya tangguh, tapi sebenarnya di balik itu semua dia tuh sebenarnya masih mencari apa tujuan hidupnya, kenapa dia dilahirkan di dunia ini yang penuh kekerasan gitu. Karena deep down dia merasa bahwa terkadang apa yang sudah dilakukan, niat baik yang dia lakukan untuk orang di sekeliling dia, tapi selalu dianggap salah, selalu dicap nggak benar gitu. Bimo ini somehow dia punya trik untuk bisa meredam atau istilahnya mempengaruhi bosnya gitu untuk tidak melukai banyak orang gitu. Jadi dia menggunakan posisinya untuk melindungi, tapi terkesannya hajar-hajar gitu. Dimas ini adalah sosok orang yang selalu berpikir out of the box, selalu mempunyai nature yang investigatif karena dia lahir dari keluarga jurnalis. Jadi dari kecil dia sudah terbiasa dengan mesin ketik, mesin tik. Dia sudah terbiasa dengan koran-koran tentang hal-hal yang berbau tentang jurnalistik. Makanya dari kecil sampai dewasa itu adalah jalan yang dia laluin. Joko itu selalu men-challenge aktornya untuk bisa step up lagi daripada yang biasa sudah diberikan. Dan gue appreciate itu. Dia nggak cuma men-challenge aktornya, tapi dia juga men-challenge diri dia as a director. Setiap filmnya dia selalu men-challenge dirinya dan men-challenge timnya untuk bisa maju lagi, step up ke depan lagi. Jadi kita bisa belajar something new, kita bisa berkembang, kita bisa eksplorasi. Dan itu yang selalu gue harapkan saat bekerja sama Joko Anwar. Dan gue yakin dia akan selalu melakukan itu dan akan berkembang terus ke depan. Mereka yang ada di Ghost in the Shell, para aktor ini adalah orang-orang yang memang peduli dengan apa yang terjadi di Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang bukan saja terdampak, tapi juga mereka adalah orang-orang yang paham bahwa hidup di Indonesia tidak cukup hanya sebagai warga negara yang mengikuti apa yang sedang terjadi, tapi juga mereka tidak harus menjadi aktivis, tapi mereka melakukan hal-hal kecil yang berkontribusi ke Indonesia yang lebih baik. Prakasa ini sebenarnya sifat anak baik karena dididik oleh keluarga yang cukup religius ya, oleh ibunya, dan ibunya juga cukup tegas mendidik dia. Perubahan karakter itu persis menggambarkan kondisi politikus-politikus sekarang. Kan banyak ya aktivis-aktivis muda, perjuangan tahun 98, 65 begitu bersemangat gitu, tapi begitu masuk ke lingkungan pemerintahan, lingkungan kekuasaan, dia menjadi berubah dan melupakan cita-citanya.
Abang selalu punya treatment spesial, Abang selalu punya treatment yang mengenhance acting dari pemain-pemainnya. Jadi aku ngerasa terbantu banget ketika Dimas harus merasakan situasi hari pertama di dalam sel, itu semua di-guide sama Abang. Bahkan kadang ketika kita lagi set, kita dikasih lagu-lagu referensi untuk soundtrack di Ghost in the Shell yang ngebantu mood banget. Terus Abang juga ngasih kita character sheet untuk dipelajarin dengan sangat detail. Jadi aku ngerasa aku sangat terbantu dengan modal yang udah Abang kasih di awal, dan ketika di lokasi pun kita selalu dikasih asupan-asupan biar karakternya bisa hidup. Semua timnya Abang bisa orkestrasi dengan sangat apik, dan juga banyak di sini teman-teman bermain yang luar biasa. Justru saya banyak belajar gimana tuh cara tempo, cara merhatiin sekitar, cara berbagi, di mana lebih aware sama sekitar, lighting, kamera dan lain-lain, bahkan teman sendiri. Ya menyenangkan sekali. Itu 2 kali sampai diulang karena emang itu yang dirasain. Untuk bisa achieve that kind of moment itu butuh fokus, butuh sinergi yang luar biasa gitu, dan itu semuanya ya puji Tuhan bisa tercapai di sini gitu ya, berkat Abang. He's very good leader gitu, jadi Abang memimpin produksi ini dengan sangat cermat dan cerdas. Pertama kali ditawarin peran ini dan cerita ini, I was very intrigued. Nggak biasanya sih gue dengar membuat film. Pokoknya begitu lu baca kayak ini apa sih? Kok kocak? Kok ini? Kok dalam? Kok ini? Everything's good about it. So I was happy. I was very happy. Yes, gue main. Dan gue lebih happy lagi selain the director and the production team was amazing. Tapi pemain-pemainnya A-list semua. I mean, I love the actors there. I think they're A-list. Menurut gue pemain-pemain di judul ini sangat A-list. And they're very great. Selain dia punya cerita-cerita yang di luar dari sesuatu yang mainstream, dan Joko itu punya pola syuting yang sangat menyenangkan gitu. Menyenangkan dalam arti kata tuh kita tuh sebagai seorang aktor di-provide kebutuhannya gitu. Bukan yang berlebihan, tapi kebutuhan bagaimana sebagai seorang aktor bisa mencari karakternya itu sendiri. Joko sudah menyiapkan latar belakangnya, pada saat reading dia juga sudah memberikan gambaran setnya nanti seperti apa, dan dia sangat detail menjelaskan situasi-situasi sehingga aktor itu benar-benar bekerja dengan keadaan yang sudah ayo yuk kita siap bekerja gitu, dan juga dengan tim produksi yang sangat nyaman gitu. Itu sih sebenarnya. Biarpun ini genrenya komedi, kadang-kadang tetap harus ada keseriusan gitu untuk dramatik gitu, tapi di satu sisi adegan itu lucu gitu. Jadi harus pinter-pinter melindungi diri gitu dari teman-teman yang lucu. Jadi kita nggak terbawa, jadi tetap terbawa fokus sama peran yang nanti mau diambil gitu, yang mau di take. Jadi kalau kita bercanda takutnya kan nanti kan kita jadi nggak fokus gitu. Wah, teman-teman semua berdiri, doa kita cium. Saya percaya bahwa sebagai pembuat film, kita harus mampu membuat sebuah world building atau pembangunan dunia yang bukan saja nantinya akan dirasakan oleh penonton ketika mereka menonton, tapi juga oleh siapapun terlibat di pembuatannya, kru, pemain, sehingga kita memang memberikan effort ekstra untuk membuat sebuah set. Misalnya kita memang 95% ada set di penjara, tapi kita ingin bahwa ketika orang melihat set penjara ini betul-betul terasa imersif, mereka merasa bahwa mereka adalah bagian dari orang-orang yang menjadi penghuni dari penjara ini. One thing that's really amazing about the film is the production design, and it's very impressive. So when I came and they brought me straight to set right from airport to meet the director, the team, and they brought me around. And it's really impressive from my reading of the script,
And then right away I got this really thrilling impression. Like, oh my, it's so much more than I can see from the script, which is very exciting. Yeah, so I was like so impressed. Yeah. Aku takut banget, di satu sisi aku amazed, tapi di lain hal aku juga takut karena apalagi ketika aku masuk ke dalam sel blok C ini, aku ingat ketika hari pertama syuting, aku callingan malam untuk di blok C ini, aku masuk ke dalam ruangan ini, aku langsung ngerasa takut banget, dan aku langsung ngebayangin kalau gimana kalau aku beneran ada di dalam penjara yang seperti ini, gitu. Terus aku langsung berpikir dalam hati, aku harus ngelakuin hal-hal baik terus supaya aku nggak masuk penjara. Saking takutnya. Nggak, gue nggak boleh ada di sini gitu. Merinding sih, merinding karena waktu big reading sempat tunjukin sama abang Kang, sketsanya kayak gimana, selnya seperti apa, sel blok C seperti apa, ruangan-ruangan lain seperti apa. Tapi ketika sampai melihat langsung dengan mata kepala sendiri tuh vibes-nya tuh wow, another level sih, keren banget sampai merinding gitu. 4 jempol nih buat Kodenis and Team, keren. Jadi begitu masuk ke set itu rasanya cuman 2. Rasanya yang pertama tuh takjub, kagum karena begitu kerennya. Yang kedua jadi buat saya jadi pressure. Karena kita udah lihat usaha visi yang udah dikasih dedikasi totalitas dari timnya. Jadi kerasa kita punya satu perasaan nggak mau kecewakan tim, langsung jadi pressure, dan ternyata bukan aku seorang. Semuanya udah dibikinin. Tugas pemain adalah tinggal menghidupkan dunianya, tinggal menghidupkan semua yang sudah tersedia di set, tinggal dihidupkan. Itu pressure-nya. Kalau kita main jelek, hancur karir saya. Horor itu dengan komedi itu cara penyajiannya atau penyampaiannya itu kadang-kadang sama gitu. Ini main talent semua loh ini. Tiap proyek abang pasti tiap judul barnya tuh selalu naik terus gitu.